Apa yang nikmat dari sebuah kopi? Manis? Legit? Empuk? Bukan. Rasa pada kopi adalah justru yang orang banyak menghindari dari makanan yang lain. Misal kita tiba-tiba makan sayur asam pahit, tentu muntah. Makan sop tiba-tiba pahit, tentu dibuang. Tapi kalau orang minum kopi justru karena pahitnya, tiba-tiba kopi manis, kopi maniak tentu pada menghindar. Mungkin beralih jadi pegiat teh maniak, atau pindah ke wedang jahe mungkin. Kalau tiba-tiba kopi rasanya jadi manis. Tetapi orang banyak yang memburu minum kopi dengan berbagai racikan. Ada yang di Arabica, ada yang di Robusta. Karena memang ada karakter pahit. Maka itulah kekhasan dari kopi yang menjadi pemikat, yang membuat orang tertarik dengan kopi. Begitu juga kawan, bro, kakang, teteh, dulur baraya. Hidup juga harus punya karakter. Bagaimana orang tertarik terhadap kita? Apa yang kita bisa berikan dengan potensi dan karakteristik kita, maka disitulah orang akan mendekat. Ketika orang butuh satu jasa, maka dia ingat si A, oh dia yang bisa. Butuh ilmu yang lain, oh si B yang punya ilmu itu. Nah, termasuk juga beberapa tokoh terkenal, lepas dari para penemu ilmuwan, para musisi dunia, para teknokrat, para ilmuwan-ilmuwan lainnya, semua terkenal hingga kini karena keilmuan yang berkarakter. Termasuk juga para ulama pastinya. Ada yang ahli tafsir, ahli kitab fikih, syariah, muamalah dan yang lain-lain. Termasuk yang di belakang saya ini adalah mereka adalah para musisi dunia dengan kekhasan karyanya yang berkarakter, maka mereka terkenal hingga kini. Walaupun mereka sebenarnya sudah ada yang sudah meninggal. Misalnya sebelah kiri saya ini ada Freddie Mercury dengan band yang sangat hits yaitu Queen. Dia punya karakter vokal yang rock, maka karakter musiknya juga termasuk juga aliran yang glam rock atau hard rock. Di sini juga sebelah kanan saya ada John Lennon, vokalis dari band terkenal The Beatles, yang juga punya karakter nge-rock, tetapi dia pada genre rock klasik. Lalu di sebelah kanan lagi ada Mick Jagger, sebuah vokalis dari band terkenal juga, yaitu The Rolling Stone. Dia juga punya karakter yang sangat rock, maka dia juga pantas dijuluki oleh para musisi dunia sebagai band pelopor aliran musik rock and roll. Termasuk juga para anbiya, para nabi. Setiap nabi punya karakter yang berbeda-beda, walaupun tidak mengurangi sifat-sifat kebaikan dan amalan ibadah lainnya. Namun setiap nabi punya kekhasan. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan kepemimpinannya, leadership, Nabi Ayub dengan kesabarannya, Nabi Nuh dengan kebijaksanaannya, Nabi Isa dengan keberaniannya, dan tentu Nabi Muhammad SAW dengan kesempurnaannya. Bro and sis, kakang, teteh, dulur baraya, juga bicara dalam jati diri kita sebagai muslim, kita harus punya karakter sebagai muslim sejati. Yang jelas Allah telah sampaikan dalam firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang yang muslim atau yang berserah diri.
Maka dari kesimpulan ayat tadi, ada beberapa tafsir yang menyimpulkan ada 3 karakter yang menjadi pesan bahwa itu harus menjadi karakter seorang muslim. Pertama adalah ahsanul qaula, berkata baik. Seorang muslim itu harus berkata baik, qaulan layyina, berkata lemah lembut, jauh dari perkataan kotor dan menyakitkan. Yang kedua adalah da'a ila Allah, dia selalu menyeru kepada Allah dalam segala pekerjaannya. Dia selalu mencerminkan ajakan untuk menyeru kepada Allah, apapun profesinya, apapun jabatannya, dimanapun lingkungannya. Orang melihatnya, dia selalu mengajak, mempengaruhi orang lain untuk mendekat pada Allah. Yang terakhir adalah amalan solehan atau amalan soleh, yaitu berbuat amal kebaikan, selalu berbuat kebaikan dengan perbuatan-perbuatannya. Itulah 3 karakter dari sekian karakter yang memang mesti kita harus miliki. Namun 3 tadi adalah sebagai dari induk karakteristik muslim: berkata baik, menyeru kepada Allah, dan beramal soleh. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.